Khawarij ini terlihat secara kekuatan di zaman Ali bin Abi Thalib, tapi cikal bakalnya, bibit-bibitnya itu sudah tumbuh di zamannya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dalam sebuah hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah peristiwa diceritakan oleh Sa'id Al-Khudri. Peristiwa tersebut diceritakan oleh beberapa para sahabat. Mereka mengatakan bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu, manakala Rasulullah SAW membagi-bagikan harta rampasan perang. Ja'a Abdullah bin Dzil Khuwaisirah, datanglah seorang yang bernama Abdullah bin Dzil Khuwaisirah, atau yang sering dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah. Ketika datang Dzul Khuwaisirah ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lancangnya, bukan hanya ucapan akan tetapi tindakan yang tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat diceritakan bahwasanya Dzul Khuwaisirah ini menarik sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah pakai sorban, dia tarik sorban Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW kelihatan tercekik. Dalam riwayat yang lain, beliau itu Dzul Khuwaisirah menarik kerah baju Rasulullah SAW sampai seolah-olah Rasulullah SAW susah bernapas karena tercekik dari genggaman tangan Dzul Khuwaisirah itu. Jadi tindakannya sudah tidak sopan kepada Rasulullah SAW, bahkan ucapannya pun ucapan yang tidak pantas untuk dilontarkan kepada sosok seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan beliau? Beliau Dzul Khuwaisirah ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Rasulullah." Wahai Rasulullah. Bahkan dalam riwayat bukan dengan ucapan Rasulullah tapi Muhammad. "I'dil ya Muhammad." Wahai Muhammad. Tidak ada kalimat Rasulullah. Padahal ini adalah ucapan yang tidak pernah terlontar di mulut para sahabat. Para sahabat tidak pernah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Muhammad langsung. Akan tapi para sahabat pasti mengiringinya dengan kalimat Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Memang ucapkan Nabi Muhammad tapi ada kalimat Rasulullah. Nah, adapun Dzul Khuwaisirah ini mengucapkan ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berlaku adillah. Ketika melihat ucapan dan tindakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat sabar dan membalas ucapan tersebut dengan ucapan waihak. Sedikit emosi Rasulullah, waihak, celakalah Anda, kata Rasulullah. Wa man ya'dil idza lam a'dil. Kalau bukan saya, kalau saya saja belum adil, terus siapa yang bisa atau siapa yang lebih adil dari saya? Kalau Anda melihat saya ini tidak adil dalam membagikan harta rampasan perang, terus siapa lagi yang menurut Anda orang yang adil? Lihat, ini adalah kata para ulama cikal bakal daripada pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang akan diwariskan oleh orang-orang Khawarij sampai saat ini. Dan pemikiran ini tidak hanya terkungkung pada masa-masa Ali bin Abi Thalib. Bahkan pemikiran ini terus akan berkembang sampai hari kiamat. Bahkan pemikiran ini sudah banyak tersebar luas di negeri kita tercinta ini, yaitu negeri Indonesia yang kita harapkan kebaikan-kebaikan yang muncul di dalamnya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan waihak, celakalah Anda. Wa man ya'dil idza lam a'dil. Siapa orang yang lebih adil daripada aku jika aku belum berlaku adil kepada kalian? Qala Umar bin Khattab, Umar pun lebih emosi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, idzan li an adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala laki-laki ini. Lihat apa kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Kenapa? Karena ucapan dan tindakannya memang tidak sopan. Hal ini dilakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da'hu, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban, sesungguhnya orang ini memiliki banyak teman-teman. Banyak pemikiran-pemikiran seperti ini
Tidak hanya dia saja, tapi masih banyak, kata Rasulullah SAW. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi. Sesungguhnya kalian akan merasa kerdil, merasa kecil sekali ibadah yang kalian lakukan kalau dibandingkan dengan ibadah mereka. Jadi jadi para sahabat itu kalau melakukan salat, lalu melihat salatnya orang-orang Khawarij ini, salat para sahabat itu belum ada apa-apanya. Jadi orang-orang Khawarij itu di antara tanda-tanda mereka adalah mereka itu sangat rajin dalam beribadah. Tapi jangan tertipu dengan ibadah mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki pemikiran yang sangat bahaya, yang itu merusak bumi dan merusak nyawa-nyawa banyak orang. Bukan hanya nyawa-nyawa orang kafir, tapi nyawa-nyawa orang yang bertauhid pun mereka akan rela untuk menumpahkannya. Walaupun mereka banyak ibadahnya, iya, walaupun banyak ibadahnya, tapi mereka memiliki pemikiran yang sangat berbahaya. Kata Rasulullah SAW, mereka itu diantara tanda-tandanya adalah mereka kalau dibandingkan dengan ibadah kalian wahai para sahabat, ibadah kalian itu belum ada apa-apanya. Kalian berpuasa, tapi puasa kalian itu belum ada apa-apanya. Kalian baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran kalian itu belum ada apa-apanya dengan bacaan mereka orang-orang Khawarij ini. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW mengatakan yamrukuna minad din, mereka itu keluar dari ajaran agama Islam, mereka itu keluar dari agama Islam ini kama yamruku, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya.